Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Allah karena kita boleh dipersatukan lagi dalam ibadah di pagi hari ini. Dan dengarlah firman Tuhan berikut ini untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah Bapak Ibu, kita menundukkan kepala kita bersaat teduh untuk menyiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menaikkan pujian penghormatan bagi Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Dalam surga kami bersyukur karena Tuhan selalu memimpin kehidupan kami sepanjang 1 minggu, dan pada saat ini kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan satu tujuan adalah beribadah kepadamu. Bapa, ketika kami berdiri di hadapan-Mu, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang seringkali melukai hati Tuhan maupun hati sesama kami. Oleh sebab itu Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami, agar ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Karena sesuai dengan janji firman-Mu, jikalau kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau yang akan menyucikan dan menguduskan setiap kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Kiranya nama-Mu dapat dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita boleh hidup karena kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sungguh Dia baik dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir tentang
apapun juga di dalam hidup kita. Karena Tuhan menjamin hidup kita. Sebab Dia baik, sungguh baik, dan teramat baik bagi setiap kita. Kebaikan-Mu Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbaring sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. kebaikan-Mu Tuhan, Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidup
Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita semua katakan dengan sepenuh hati. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk sekalian bangkit berdiri bersama. Marilah kita bersukacita pada saat ini. Kita naikkan pujian berikut ini dengan bertepuk tangan. Langit dan bumi. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji sekali. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita semua memuji Tuhan Yesus. Dan kita katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita bertepuk tangan lebih kuat lagi. haleluya, amin.
haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kiranya pujian berikut ini akan mengawali kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Tarmina yang akan membicarakan mengenai persembahan kita akan hidup kita. Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurmu ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saya kembali mengundang Bapak Ibu berdiri kembali. Padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan padamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Marilah Bapak Ibu, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Ku relakan dan segenap jiwaku. Sekali lagi kita katakan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Marilah kita naikkan ini sebagai doa kita. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita memberikan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan isi oleh firman Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami sebagai wujud doa kami. Kuberikan segenap hati kami, segenap jiwa kami untuk Allah siram firman-Mu, supaya hati kami bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang dewasa, yang mengasihi Kristus, bahkan menjadi orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Engkau. Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Berilah kepada kami satu konsentrasi untuk fokus kepada Engkau. Berikan kepada kami kepekaan untuk telinga kami, untuk dengar-dengaran akan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah hamba-Mu urapi dia, sembunyikan dia di bawah salib Kristus, supaya nama-Mu dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum duduk, tos kanan kiri katakan shalom. Silakan duduk. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema memberi sebagai hak istimewa.
2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Mari kita akan membaca bersama. Saya melihat anak remaja bergabung di tempat ini ya. Remaja pemuda, shalom. Yang ayat 1 silakan remaja pemuda. Let's go ya, suara yang keras. Jangan mau kalah sama yang dewasa. Ya, yang banter, keluarkan suaramu. Oke, silakan. Yang remaja pemuda ayat 1, lihat di LCD. Karena saya pakai Alkitab terjemahan baru LAI yang terjemahan edisi baru. Bahasanya up to date, lebih dimengerti oleh setiap kita. Silakan. 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman-Nya. Ada 3 orang yang sedang bercakap-cakap mengenai memberi persembahan. Mereka sedang berdiskusi. Ada orang Amerika, orang Indonesia, dan orang Yahudi. Nah, orang Amerika bilang, kalau saya memberikan persembahan, saya akan membuat lingkaran. Mereka orang Indonesia sama orang Yahudi melihat, dia bikin lingkaran yang besar sekali. Kemudian dia ada di tengah-tengah lingkaran dan dia melemparkan uang. Waktu dia lempar, dia sambil berkata, kalau uang ini jatuh di dalam, itu adalah milikku. Jatuh di luar, miliknya Tuhan. Buanter. Wah, dia senang ya, masuk di sini banyak. Yang keluar hanya beberapa lembar. Kemudian orang Indonesia melihat, waduh, aku juga nggak mau kalah. Kalau saya memberikan persembahan, dia bikin lingkaran kecil sesuai dengan badannya ya. Dia bikin lingkar, kemudian dia berkata, dia lempar, dia bilang, yang di luar milikku, yang di dalam miliknya Tuhan. Wah, dia sengaja lempar yang sana supaya ini. Tapi tetap anginnya ada sedikit 1 lembar. Ya. Terus orang Yahudi pikir-pikir ya, gimana caranya? Dia bilang gini, saya juga nggak mau repot-repot, nggak usah bikin lingkaran. Saya cukup dengan uang yang banyak. Dia berkata, yang di atas miliknya Tuhan, yang di bawah milik aku. Jadi miliknya Tuhan waktu dia lempar, tapi ketika turun semuanya miliknya sendiri. Jadi Tuhan dapat enggak? Enggak dapat. Seringkali seperti itu. Ketika kita mau persembahan jujur, manusia itu susah untuk memberikan persembahan. Karena apa? Pada dasarnya manusia
sulit untuk bisa memberi. Karena cenderung manusia itu egois, lebih memikirkan diri sendiri. Si aku, kalau aku memberi maka uangnya habis. Kalau aku lebih baik saya yang pegang kuat-kuat. Itulah manusia. Karena manusia berdosa, manusia susah dan sulit untuk bisa memberi. Kecuali kalau manusia itu orang-orang yang ditebus oleh Kristus, yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih mendalam. Baru dia bisa memberi. Sehingga memberi itu tidak semua orang bisa. Dan tidak semua orang mampu, karena hanya spesial, yaitu orang-orang yang percaya. Sehingga disebut memberi sebagai hak istimewa. Saudara, kalau kita ngomong hak istimewa, kita pasti tahu hak istimewa itu adalah privilege. Jadi satu prioritas, satu keuntungan. Semua orang kepingin untung ya. Nggak ada yang kepingin rugi. Semua orang kepingin untung, benefit ya. Khususnya untuk orang-orang yang punya member, punya anggota. Saudara, di sini ada yang punya member, punya anggota? Yang punya anggota paling tidak punya satu member, angkat tangan. Ada? Kalau saya ada toko buku ya. Oh, saya toko buku kalau pakai member dapat diskon banyak. Beli macam-macam ada diskon, pasti ya. Kita kan pasti tahu, kepingin member supaya apa? Supaya dapat diskon. Wajar dong. Bahkan toko-toko, mal-mal menyiapkan member supaya apa? Kasih poin, dan poin itu bisa ditukar dengan barang. Itu seperti itu member. Kalau kita kaitkan itu persembahan. Kalau kita kaitkan member, hak istimewa itu kaitkan persembahan. Apa artinya? Artinya adalah memberi persembahan itu sebagai hak istimewa hanya khusus untuk orang percaya. Orang di luar percaya, di luar Kristus tidak wajib memberikan persembahan. Sehingga apa? Karena mereka nggak ngerti tentang arti persembahan. Tetapi justru orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, baru punya hak istimewa memberikan persembahan. Karena persembahan itu adalah hak istimewa. Itu satu privilege yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Karena Tuhan telah menebus kita, dia memberikan hak istimewa. Itu satu penghormatan buat kita, bisa memberi. Apakah Tuhan butuh enggak? Enggak. Karena Tuhan itu pencipta langit dan bumi, dia enggak butuh. Tapi justru kita diberikan hak istimewa untuk bisa memberi apa yang ada, yang jadi miliknya Tuhan. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9 itu berbicara, Paulus ingin supaya jemaat Korintus itu mengumpulkan persembahan kasih untuk gereja di Yerusalem yang sempat tertunda. Karena waktu itu telah dirintis oleh Titus, dan Titus itu diundang, disuruh ke gereja di Korintus supaya melanjutkan apa yang ada, yaitu persembahan yang tertunda, khususnya untuk membantu orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Di sini kenapa Paulus mendorong, menasihati untuk mengumpulkan persembahan kasih untuk gereja di Yerusalem? Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, adanya penderitaan dan kemiskinan. Waktu perang abad yang pertama, penjajahan kerajaan Romawi, di situ tentunya ekonomi sangat miskin. Namanya penjajahan, tentunya orang tidak leluasa makan, tentunya orang tidak leluasa berdagang, tentunya orang tidak leluasa untuk melakukan sesuatu aktivitas. Karena apa? Namanya dijajah, otomatis harus bekerja untuk orang yang menjajah. Itu seperti demikian. Kita anak-anak muda, jujur, apakah kekurangan makan? Enggak, tinggal datang ke rumah, lihat makanan apa yang ada. Kalau nggak suka langsung go food, betul nggak? Iya toh? Oh nggak suka, mah nggak suka, wes beli aja, kan begitu. Apakah kita kelaparan? Halo, anak remaja pemuda, ada kelaparan? Gak ada pasti kan.
Nggak mungkin kelaparan, malah kelebihan kan. Tapi zaman dulu saya juga nggak pernah menikmati zaman penjajahan. Yang menikmati penjajahan itu adalah orang yang usia 80 tahun. Yang umur 80 tahun mereka mengalami bagaimana negara kita dijajah. Pasti pernah. Tapi ini abad yang satu itu waktu zaman di Alkitab itu penjajahan kerajaan Romawi. Itu sangat keras. Itu orang-orang Yahudi harus bekerja keras untuk apa? Untuk kerajaan Romawi. Nah, bukan itu saja, tapi ada penganiayaan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Ketika orang yang Yahudi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dianiaya. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka harus bermusuhan dengan orang-orang yang tidak percaya. Di dalam Kisah pasal 8 ayat 1b, banyak orang kehilangan pekerjaan. Namanya kehilangan pekerjaan, tentunya nggak bisa bekerja dengan baik. Bagaimana bisa menghasilkan ekonomi bagi keluarga? Tentunya punya istri, punya anak, apalagi orang Yahudi, anaknya banyak. Itu bukan satu, tapi anaknya banyak sekali. Kita bisa bayangkan kondisi seperti itu. Bukan itu saja, tapi mereka sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu juga harus tahan miskin, juga harus mengalami kehilangan pekerjaan. Dan ditambah lagi bencana kelaparan. Saudara bisa lihat Kisah pasal 11 ayat 27 sampai 29. Ada seorang nabi yang berkata bahwa di zaman itu, pada zaman Kaisar Claudius, akan ada bencana kelaparan. Saudara bisa lihat bencana kelaparan, tentunya di mana-mana orang lapar. Susah mau beli makanan, susah mau makan. Kita bisa bayangkan anak-anak, kemudian orang dewasa, bahkan orang tua itu akan mengalami bencana kelaparan. Saudara, saya nggak bisa bayangkan bagaimana kondisi pada waktu itu, khususnya gereja yang ada di Yerusalem. Kalau kita mendengar, pasti kita akan kaget. Kasihan ya. Seperti kalau kita dengar di tempat-tempat lain, kalau ada bencana, pasti kita akan mendukung, menolong. Ini terjadi seperti demikian. Kemudian kita melihat kedua, kenapa ada pengumpulan persembahan kasih untuk gereja di Yerusalem. Yang kedua adalah sebagai bentuk kepedulian dalam kesatuan tubuh Kristus. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 3 ayat 6. Silakan membaca bersama-sama. Mari anak-anak remaja, 1, 2, 3. Nah, di sini jelas orang-orang yang bukan Yahudi, karena mereka sudah percaya kepada Kristus, karena Injil, mereka menunjukkan satu bentuk perhatian. Menunjukkan bentuk, ayo ada gereja di Yerusalem yang sedang kesusahan, penderitaan. Mari kita memberi. Jadi sebagai bentuk, dan waktu itu ada kesepakatan pemimpin-pemimpin gereja. Kalau saudara melihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 9 sampai 10. Kita membaca bersama-sama. Silakan yang dewasa, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ayat 10. Hanya saja kami harus tetap mengingat orang-orang yang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh hendak kulakukan. Nah, di sini jelas ada Kefas, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Barnabas. Mereka pemimpin-pemimpin jemaat, pemimpin-pemimpin gereja, berkumpul bersama, membahas bersama,
dan mereka realisasikan apa yang mereka bahas, yaitu menolong orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Jadi mereka mengumpulkan uang sebagai bentuk care, bentuk peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Ketiga, teladan yang baik dari gereja Makedonia. Di situ kalau kita membaca di Alkitab itu, mereka dalam hal memberi. Bukan hanya memberi, tapi mereka menunjukkan satu kaya dalam kemurahan hati. Mereka begitu murah hati di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, kita melihat Makedonia. Saudara kalau melihat peta itu, Makedonia itu adalah terletak di salah satu provinsi dalam kerajaan Romawi, yaitu di wilayah bagian utara Yunani modern. Nah, gereja Makedonia, kenapa disebut gereja Makedonia? Itu adalah sebutan untuk jemaat di Tesalonika, Filipi, dan Berea. Nah, tujuan Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 itu mendorong jemaat Korintus supaya menyelesaikan persembahan kasih kepada gereja Yerusalem yang sempat tertunda. Karena mereka sesungguhnya mereka sudah memberikan persembahan. Cuma mereka belum menyelesaikan persembahan. Karena persembahan tertunda. Karena ada terjadi perselisihan, ada debat, ada diskusi yang tidak selesai-selesai. Sehingga membuat persembahan yang harusnya dikirim kepada gereja di Yerusalem itu tertunda. Sehingga Paulus di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9, Paulus mendorong ayo kembali kita memberikan persembahan kepada gereja di Yerusalem. Nah, di sini ada 2 prinsip yang Paulus mau berikan soal persembahan. Yang pertama adalah memberi diri kita kepada Tuhan di ayat kelima. Kata memberi itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata didomi. Itu artinya memberi. Memberi kayak apa? Ya memberi. Memberi itu ya memberi apa yang ada. Jadi tidak ada motivasi, tidak ada embel-embel. Nah, jemaat Makedonia itu di dalam Alkitab dikatakan mereka kaya memberi. Yaitu mereka padahal sangat miskin. Saudara bisa katakan miskin. Kemudian ada sangat miskin, berarti benar-benar miskin. Saudara kalau konteks kita atau pikiran kita begitu kata miskin berarti nggak punya apa-apa, benar gak? Kita kan seringkali tahu toh, miskin kaya. Miskin berarti nggak punya. Nah, ini jemaat Makedonia itu dikatakan sangat miskin, berarti tidak punya apa-apa. Tapi dia itu dikenal di Alkitab sebagai kaya dalam kemurahan hati. Mungkin bagi kita aneh ya. Kenapa? Karena jemaat Makedonia itu sangat miskin. Sangat miskin dalam kata Yunani yang dipakai itu menggambarkan satu tekanan yang kuat, yang berani. Tekanan yang kuat dan berani itu seperti ketika melakukan pemerasan anggur. Untuk meras anggur itu harus dihancurkan, kemudian digiling, itu batunya keras. Jadi harus dengan tenaga kuat. Itu seperti demikian. Itu jemaat Makedonia itu sangat miskin, dia dapat tekanan. Bahkan dalam bahasa Yunani itu dikatakan ada satu kata yang menunjukkan satu kondisi, itu satu kemiskinan yang sangat parah. Itu sangat parah sekali. Itu yang membuat gak bisa bergerak. Satu kondisi yang boleh katakan hampir tidak bisa bertahan atau survive. Saudara bisa bayangkan orang kondisi gak punya apa-apa. Sudah tidak ada harapan lagi, ini terakhir ya, atau seperti di Alkitab itu dikatakan orang miskin di Lukas 14 ayat 13. Bahkan seperti janda miskin. Janda miskin memberikan persen untuk persembahan. Saudara kan tahu kan Tuhan bilang orang inilah yang memberikan terbaik pada waktu memberikan persembahan.
Ini seperti pengemis Lazarus. Saudara bisa lihat di Lukas 16 ayat 20. Ketika Lazarus sangat miskin, makan tetesan jatuhan dari orang kaya. Sampai miskin kayak gitu. Saudara bisa bayangkan kondisi orang yang sangat-sangat miskin yang tidak punya apa-apa. Yang dikatakan nah itu yang dia miliki. Itu jemaat Makedonia. Itu sebenarnya satu alasan untuk tidak bisa memberi. Karena secara ukuran manusia itu lebih cocok diberi daripada memberi. Betul enggak? Orang miskin dan sangat miskin harusnya lebih tepat mendapat daripada memberi. Logika kan? Sudah miskin, tapi bagaimana dia bisa memberi? Sebenarnya juga ada alasan kan untuk dia tidak memberi. Karena nggak punya apa-apa, cukup aja makan. Tapi tetap dia tidak menggunakan alasan untuk tidak memberi. Tapi dia tetap memberi. Bahkan dikatakan kaya dalam kemurahan hati. Saudara bisa bayangkan mungkin dalam otak benak kita enggak logika sekali. Bagaimana mungkin orang yang sangat miskin tapi bisa memberi? Kenapa bisa lakukan seperti itu? Bukankah enggak harus memberikan? Tapi bukan alasan bagi jemaat di Makedonia untuk tidak memberi. Berarti orang memberi itu tidak melihat miskin atau kaya. Setiap kita itu bisa memberi. Tidak ada alasan, siapapun kita, termasuk remaja, pemuda, nggak bisa alasan aku sekolah, aku kuliah, aku nggak bisa. Mungkin bagi kita, aku sudah tua, aku nggak bisa, aku nggak bekerja, bagaimana bisa? Bisa, siapapun bisa. Kembali lagi, konsep kita dalam berpikir, siapapun bisa. Apapun yang engkau kerjakan bisa memberi. Krisis ekonomi tidak membatasi kita untuk memberi. Kemiskinan bisa membatasi kita untuk jumlah dalam memberi. Mungkin biasa kita memberi banyak karena krisis, kita terimanya sedikit, ya kita bisa memberi. Kualitas memberi tetap harus ada. Setiap kita itu harus memberi. Karena apa? Kualitas memberi. Tapi Tuhan tidak menuntut jumlah. Siapapun kita, kecil, besar, Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat hati kita untuk memberi. Apapun keadaan dalam diri kita, Tuhan tidak pernah menuntut lebih daripada apa yang tidak mampu kita berikan. Yang dilihat Tuhan adalah kesungguhan hati, kerinduan kita, pemahaman kita, kedewasaan kita. Karena setiap orang kan berbeda-beda. Pemahaman kita itu berbeda. Saudara, saya salut teman saya 2 hari yang lalu. Dia itu telepon saya, sharing-sharing cerita. Dia di luar pulau, di Toraja, di tempatnya dia pelayanan. Dan dia berkata, kalau perpuluhan, karena jemaatnya sangat miskin. Katanya di daerah, di desa itu miskin sekali. Yang bisa memberikan uang itu hanya yang bekerja di perkantoran. Tapi yang semua yang pertanian, yang perkebunan, memberi apa yang mereka miliki. Setiap bulan ada yang menghasilkan beras, misalnya padi, jadi berapa, terus disisihkan, bawa ke gereja untuk Tuhan. Terus ada yang menghasilkan buah ya, tanam buah apa, menghasilkan kasih persembahan untuk Tuhan. Bahkan ada yang pelihara babi. Waktu babinya beranak melahirkan. Itu buah sulungnya loh. Misal babinya 10, 1 dia kasih gereja. Kasih Tuhan. Lucu kan? Terus saya bilang aneh. Dan dunia ini zaman sekarang ya. Ayo coba siapa di sini ada nggak anak remaja? Prakarya dijual kemudian kasih gereja ada nggak? Nggak ada kan? Ini apa yang ada? Dia berikan loh. Sampai apapun, tanaman apapun itu hasil buah sulung berikan setiap bulan. Apakah ada 1 tahun sekali? Enggak, setiap bulan ada aja. Jadi mereka memberi dari hasil tanaman mereka.
Jadi kalau saya bilang terus babi masa bawa ke gereja babi ya apa terimanya, ya enggak? Mereka ngomong, ini ada babinya beranak melahirkan. Tergantung, pendetanya bilang titip ya sampai besar baru dijual baru kasih. Atau waktu awalnya dikasih pendetanya pelihara. Jadi ada, saya sampai gini loh, aduh Tuhan kok ada ya? Iya ada. Kalau nggak percaya ayo ke sana. Ya aku bilang semoga tahun depan kita bisa ke sana. Membuktikan. Sungguh. Karena mereka saya bilang kenapa bisa? Mereka bukankah miskin? Dia bilang mengajarkan firman Tuhan. Ajarkan ke mereka tentang firman Tuhan. Jadi bukan geruduk-geruduk langsung memberi. Mereka belajar firman Tuhan akhirnya memahami, mengerti. Baru mereka memberi. Jadi konotasi adalah semua orang bisa memberi. Setiap kita tanpa terkecuali tidak ada alasan. Baik orang kaya, baik orang miskin, yang punya nggak punya, semuanya bisa memberi. Tergantung kita atau mau atau enggak. Karena kita bisa atur juga. Bagaimana cara memberi? Ada. Mungkin kita biasa anak-anak remaja, pemuda suka ngafe ya, betul nggak? Suka ngafe. Suka ngafenya itu satu kali aja, 1 minggu nggak usah kafe. Sisihkan uang kafenya yang harusnya kita kafe, sisihkan, siapkan untuk berikan kepada Tuhan. Mungkin kita sering shopping, ibu-ibu suka shopping ya, shopping. Nah uang shopping kita sisihkan untuk Tuhan. Mungkin kita suka makan-makan yang lain. Kita bisa sisihkan, mungkin bila perlu. Kalau kita 1 hari makan 3 kali, mungkin siang kita nggak usah makan. Uangnya untuk apa? Untuk Tuhan. Kita siapkan, semuanya bisa. Kalau kita mau melakukan, kalau kita mengerti memberi adalah hak istimewa. Jadi tidak ada alasan Tuhan aku nggak bisa memberi, tunggu aku diberkati baru memberi. Siapa bilang? Tuhan sudah memberkati setiap kita. Kita diberikan hidup sampai hari ini. Jadi belajar dari apa yang Tuhan berikan. Seperti jemaat di Makedonia memberi diri mereka kepada Tuhan. Kalau kita bisa memberi diri kita, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat bagaimana kita mengatur dengan baik, memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kemudian yang kedua, prinsip yang Tuhan inginkan buat kita lakukan adalah kita memahami anugerah Tuhan bagi kita di ayat 9. Saudara, Tuhan sudah menebus kita. Tuhan Yesus teladannya memberikan dirinya dengan cara dia disalibkan. Karena salib Kristus menunjukkan kasih Kristus kepada kita. Karena Kristus begitu mengasihi kita. Dia memberikan dirinya sampai mati di atas kayu salib demi saya dan saudara. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Satu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita bisa memperoleh hidup yang kekal, itu kan anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena segala sesuatu yang kita miliki. Semuanya itu karena anugerah. Anugerah Tuhan membawa kita memahami. Itu adalah semua yang kita miliki, ada anugerah. Termasuk harta milik kita. Termasuk uang yang kita miliki, itu semua dari mana? Anugerah. Anugerah Tuhan berikan kepada kita. Kita diberikan nafas itu anugerah saudara. Kita bisa menikmati apa yang menjadi milik Tuhan. Itu semuanya terwujud dari segala sesuatu pemahaman kita mengenai anugerah. Ketika kita menghayati akan anugerah Tuhan, maka itu akan membentuk hati kita untuk memberi. Ketika kita tahu setiap kita memahami anugerah Tuhan,
maka kita akan belajar untuk memberi. Ketika semua orang memberi, maka tidak ada kekurangan. Saya yakin gereja tidak mungkin kekurangan karena setiap anak-anak Tuhan mengerti anugerah Allah dalam hidup kita sehingga memiliki hati untuk memberi. Hati memberi itu penting dalam hidup kita. Saudara, setiap orang dikasih Tuhan satu anugerah. Dan memang saudara, ada seorang ibu Tabita di luar kota di Blitar. Tuhan pakai dia luar biasa. Seorang yang sangat sederhana, tapi dia punya kemurahan hati yang luar biasa. Dia kaya kemurahan hati. Bahkan gedung gereja dia sumbang untuk atas nama sinode loh. Kemudian pastori juga atas nama sinode. Bahkan apa yang dia miliki itu saya sampai heran-heran. Saya ngomong sama rekan saya, kok bisa? Iya. Karena apa? Karena dia merasa apa? Saya tanya kenapa bisa? Karena dia memahami anugerah Tuhan. Dia bilang semua itu karena anugerah Tuhan. Bahkan ketika acara-acara gereja, kekurangan dana, dia yang sponsori. Terhadap karyawan dia begitu perhatian. Terhadap orang-orang anak-anak Tuhan yang gak mampu dia begitu perhatian. Karena apa? Karena dia mengerti anugerah Tuhan. Bahkan saya pelayanan Sabtu yang lalu, Minggu yang lalu di Blitar. Saya ketemu, saya bilang hari ini saya khotbah di Rungkut, saya pakai namamu. Jangan Bu, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya nggak mau menyombongkan diri. Aduh ya, seperti itu loh. Orang yang menghayati anugerah Tuhan, dia tidak mungkin merasa bangga. Kehebatan saya untuk memberi. Enggak. Saya bilang, ibu memberi itu menjadikan inspirasi bagi kita. Karena seseorang yang sampai bisa memberikan seantero hidupnya untuk Tuhan. Itu kalau tidak karena memahami anugerah Tuhan, manusia tidak mungkin. Dan ibulah salah satunya saya bilang. Kemudian saya akan mengakhiri kisah di China itu yang menjadi inspirasi. Seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Seorang kakek tua namanya Pang Fang Li, umur 74 tahun. Kerjanya itu adalah tukang becak. Dia mengayu becak. Itu pekerjaannya. Saudara, pekerjaan itu pekerjaan yang keras atau lembut? Keras kan? Gak gampang. Bekerja itu pekerjaan kasar kan? Dapat berapa penghasilannya? Gak tahu, gak disebutkan. Tapi dia bekerja dan uang yang dia hasilkan, dia kasihkan ke anak-anak yang putus sekolah. Bahkan anak-anak yang terlantar. Dia support setiap bulan loh, dia kasih. Anak-anak yang putus sekolah, suruh sekolah. Anak-anak yang miskin, yang terlantar, dia kasih makan. Sampai berapa lama? 20 tahun lebih. Dia melakukan, berbuat baik. Dia tidak mengenal Tuhan, tapi dia bisa mengerjakan itu. Dan ketika diwawancara, kenapa Bapak ini bisa melakukan seperti ini? Apa yang menjadi dasar? Dia bilang, karena apa? Saya tidak apa-apa hidup susah. Saya tidak apa-apa hidup menderita. Yang penting anak-anak itu bisa sekolah. Anak-anak yang tidak sekolah bisa sekolah. Anak-anak yang miskin, yang terlantar bisa makan. Nah itu dia. Dia melakukan seperti itu karena apa? Karena kasihan. Hati yang melihat orang-orang menderita itu muncul dan dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Orang yang tidak percaya. Bagaimana kita yang sudah percaya kepada Tuhan? Saya yakin setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita lebih dari dia. Karena kita mengenal Kristus, kita mengenal Tuhan, kita memahami dan melihat bagaimana orang lain jemaat di Makedonia yang betul-betul sangat miskin, peduli kepada orang lain. Apalagi kita tidak sampai seperti itu. Kita masih bisa makan, kita nggak kekurangan, betul?
kita masih bisa melakukan apapun, termasuk kita masih bisa lewat kisah ini, lewat jemaat Makedonia kita belajar untuk memberi. Bahkan lewat teladan Kristus kita belajar, Kristus sudah memberi hidupnya buat kita sehingga kita diselamatkan. Dan sebagai wujud kita mengenal anugerah Allah, memahami akan pemberian sebagai hak istimewa. Marilah kita menggunakan wujud memberi kita sebagai hak istimewa yang Tuhan berikan. Kuberikan hidup kita. Ketika kita memberikan hidup kita, uang hanya sarana untuk memberi bagi Tuhan. Mari kita memberikan lebih dari apa yang Tuhan minta, yaitu seantero hidup kita kepada Tuhan. Kita yang masih muda, yang masih punya tenaga, setiap kita bisa memberi. Tuhan kasih kepada kita satu anugerah. Maukah kita menggunakan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita untuk memberi bagi Dia? Maukah? Mari saya mengajak kita mulai hari ini. Pakailah aku Tuhan untuk belajar memberi. Tuhan tidak menuntut kuantitas kita, menuntut jumlah besar kecil, tetapi Tuhan melihat kualitas kita memberi. Hati kita memberi buat Dia yang terbaik, karena itu adalah hak istimewa yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari saya mengajak kita merenung sejenak. Lagu yang dimainkan tadi itu bagus. Ku beri syukur, ku berikan korban syukur. Biarlah lagu ini sebagai tekad komitmen kita kepada Tuhan. Tadi liturgos sudah mengajak kita menaikkan nyanyian ini. Mari kita berdoa. Kita nyanyi refnya aja ya. Kubri. Mari kita minta liturgos sama tim BL-nya untuk bisa penginjil Nesin memimpin dalam doa firman. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh penginjil Tarmina. Kiranya firman-Mu boleh berbicara bagi setiap kami yang mendengarkan. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pejantau yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan terus pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Yang pertama kita doakan untuk Elion Rungkut untuk retreat remaja dan pemuda. Dan kedua, doakan bangsa dan negara. Saya akan mendoakan Bapak Ibu yang mengaminkan. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk retreat Komisi Pemuda dan Remaja Elion Rungkut pada tanggal 5 sampai 6 Juli yang akan datang di Villa Puncak Trawas. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menggerakkan anak-anak remaja pemuda. Setiap mereka boleh ikut dalam retreat tersebut, sehingga setelah retreat mereka ada satu pertumbuhan yang luar biasa. Tuhan berkati serangkaian acara, berkati pembicara, dan berkati hamba-Mu penginjil Nesin sebagai pembimbing Komisi Remaja dan Pemuda. Tuhan berkati juga pengurus dalam Komisi Remaja Pemuda. Pakai mereka untuk mengajak semua anak-anak remaja pemuda untuk ambil bagian di dalam retreat tersebut. Tuhan, kami juga berdoa
menyerahkan untuk semua pengurus rayon Rungkut ke dalam tangan-Mu, dan hamba Tuhan gembala di rayon Rungkut penginjil Sulaiman. Tuhan berkati, bersyukur dia sudah menyelesaikan tesisnya dan sekarang sudah aktif kembali mulai tanggal 1 Juli dan akan persiapan untuk wisuda. Kiranya Tuhan juga memberkati. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara, Engkau berkati bangsa dan negara dan menghadapi krisis ekonomi, supaya sungguh Tuhan yang tolong, Tuhan memberkati pemerintah kami dalam menghadapi, memikirkan bagaimana meningkatkan dalam pekerjaan, dan Tuhan memberkati pemerintah kami makin dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya saya silakan berdiri, kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan orang percaya sepanjang abad. Kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada liturgus. Tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, kita mengaplikasikan dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan dan persepuluhan. Dan sambil kantong persembahan dijalankan, marilah kita memujikan dari KPPK nomor 343. Di mesbahnya sembahkanlah korban. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan beroleh damai sejahtera, jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya, sampai kau sembahkan dirimu. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu, jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau akan diberi berkat melimpah. Bila kau berjalan di dalam terangnya, kau akan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau akan terlepas dari dosa. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hati.
padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan bait yang ketiga. Bila kau memohon, Agaknya mendengar, doalah sesuai kehendaknya. sampai tubuh rohmu dikuasainya, serahkan dirimu di mezbahnya. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Di mezbahnya sembahkanlah, di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, benar Tuhan kami mengucap syukur oleh karena anugerah keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Berikanlah kepada kami Tuhan hikmat-Mu, agar kami boleh menghayati akan anugerah keselamatan yang Tuhan telah beri, supaya kami menyadari akan anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami mempunyai hati yang memberi. Kami boleh memberikan hidup kami Bapa untuk Engkau. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk berkat yang telah terkumpul pada saat ini, untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang diberikan oleh setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mau pakai berkat-Mu ini Bapa untuk menjadi alat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Mendoakan bagi setiap pengurus yang mengelolanya, kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi, sehingga sungguh gereja kami boleh bertumbuh dan Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Puji
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.